Setiap hari dia akan diberi $1.000 tanpa harus melakukan apapun, hanya perlu berdiri di lapangan. Saat baru lulus, Da Suang langsung dibawa ke lapangan ini. Seorang pria menunjuk kotak di tanah dan memberitahunya. Asalkan dia berdiri di sini sampai 4:30, dia akan diberi $300. Da Suang sama sekali tidak percaya dengan kebaikan ini. Mungkin saya akan bertanya kepada orang lain lagi, kata Da Suang sambil segera menghentikannya. Toh, tidak ada kerjaan juga tidak apa-apa. Dengan ragu, dia berdiri di dalam kotak. Pria itu tersenyum tipis dan pergi tanpa diperhatikan Da Suang. Hanya dia sendirian yang terpapar sinar matahari di lapangan, baru dengan susah payah sampai 4:30. Ternyata pria itu benar-benar muncul tepat waktu dan memberinya $300. Da Suang langsung senang. Pria itu menyatakan kepuasannya padanya dan memutuskan untuk membuatnya berdiri di sana setiap hari. Gaji 1.000 per hari, jam kerja 9 pagi hingga 5 sore. Da Suang dengan senang hati setuju seketika. Keesokan harinya, dia mengenakan pakaian kerja dan tepat waktu berdiri di dalam kotak itu. Tiba-tiba temannya muncul dan mengajaknya pergi ke pertemuan skateboard. Da Suang bersikeras untuk bekerja dengan baik dan halus menolak mereka. Tidak ada yang mengawasimu lagi. Pulang saja jam 5, namun Da Suang dengan sangat tegas menyatakan, harus mematuhi janji, tidak boleh meninggalkan tugas sembarangan. Teman hanya bisa pergi dengan kekecewaan besar sambil menaiki skateboard. Melihat mereka pergi menjauh, Da Suang juga menjadi ragu. Sesekali melanggar aturan, seharusnya tidak masalah. Dia mendekati tepi untuk mencoba kecuali bingkai, langsung menariknya kembali. Sepertinya memang tidak ada yang menyadari. Namun dia menangis sepanjang hari, dengan susah payah menunggu sampai pukul 5, tapi orang itu belum juga muncul. Sepertinya harus tetap mematuhi aturan. Keesokan harinya, Da Suang sedang bekerja, hampir saja ditabrak oleh seseorang. Ternyata itu adalah pencuri yang mencuri dompet orang cacat. Wanita meminta bantuan Da Suang untuk menangkapnya. Namun dia bilang sedang bekerja dan tidak bisa membantu. Wanita mengira dia bercanda dan mendorongnya untuk segera mengejar. Namun Da Suang kembali menegaskan bahwa dia sedang bekerja dan menolak permintaannya. Wanita langsung marah dan pergi sambil mengomel. Da Suang tidak tahu apakah dia benar atau tidak. Dia selalu merasa seperti bingkai itu seperti penjara yang menjebaknya di sini. Dia mulai meragukan apa arti dari pekerjaan ini. Untungnya, pukul 5, seorang pria mengirimkan 1.000 yuan untuk hari itu. Da Suang sangat ingin bertanya apa arti sebenarnya dari pekerjaan ini. Tapi setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk menyerah. Pria itu tersenyum lalu pergi, melihat punggungnya menjauh. Da Suang tiba-tiba penasaran kemana pria itu pergi. Dia segera mengikutinya. Setelah beberapa saat, dia melihat pria itu masuk ke sebuah apartemen. Selanjutnya, Da Suang melihat pemandangan yang mengejutkan baginya. Pria itu duduk di depan tempat tidur dengan tumpukan cermin, perlahan-lahan mengoleskan riasan badut pada dirinya sendiri. Apa yang sedang dia lakukan? Tapi Da Suang segera mengerti, sepertinya ini adalah pekerjaan orang itu. Tidak memiliki makna seperti Da Suang, mungkin memiliki makna yang luar biasa bagi orang yang mempekerjakannya. Sejak itu, dia menghilangkan keraguan, bekerja keras selama belasan tahun. Tapi dia melihat bayangan remaja pengendara skateboard yang bebas dan santai. Masih sangat iri, jadi dia mengangkat tangan dan meraih skateboard, seolah-olah kembali ke masa-masa kuliah yang tanpa beban. Tapi tiba-tiba bos muncul dan langsung mengganggu kenangan indahnya. Bos memukul bahunya dan mengatakan sangat puas dengan pekerjaannya. Memutuskan untuk memberinya promosi dan kenaikan gaji, lalu membawanya ke lapangan lain di mana ada kotak yang lebih besar di tanah. Inilah posisi kerja barunya. Da Suang sangat senang melihatnya karena tempat ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan dia bisa melihat pemandangan hanya dengan mengangkat kepala. Bos memberinya restu, dan dia segera pergi dengan langkah besar. Dan Da Suang telah bekerja selama puluhan tahun, saat ini dia sudah berambut putih, sementara bosnya masih terlihat muda. Namun setelah menerima gaji hari itu, Da Suang justru mengajukan pensiun. Bos dengan cepat menyetujuinya, tanpa ragu dia segera pergi dengan langkah besar tanpa menoleh. Da Suang membutuhkan waktu lama sebelum hati-hati melangkah keluar dari kotak, dan segera setelah itu dia berada di depan sepasang gadis pengguna skateboard. Dia menukarkan tenaganya dengan sebuah papan skateboard, dan dengan senang hati memeluknya di dadanya. Dia ingin menghidupkan kembali semangat dan masa muda, namun dalam sekejap dia jatuh berat ke tanah. Jadi, apa sebenarnya arti dari bekerja?